Tirai jendela ditutup rapat, hanya cahaya redup yang menembus celah kain. Buku kuliah menumpuk di meja. Beberapa masih terbuka di halaman tengah, namun tak pernah lagi ia sentuh. Sejak pesan singkat misterius dari Dave, nomor yang hanya muncul sekali lalu lenyap, hatinya seperti digantung di udara. Ada rasa ingin percaya, ada pula rasa takut bahwa semuanya hanya ilusi. "Engkau Dave," bisiknya lirih setiap malam sebelum terlelap. Air mata selalu lebih dulu membasahi bantal sebelum kantuk benar-benar datang. Di ruang makan besar keluarga Pradipta, meja panjang dipenuhi hidangan. Ayam panggang, sup panas, salad, hingga dessert yang biasanya jadi kesukaan Cantika. Namun kursi di ujung meja tetap kosong. "Cantika tidak turun lagi!" Suara berat Darmansyah terdengar, penuh kejengkelan. Sania menyeringai, berpura-pura sibuk menyendok sup ke mangkuknya. "Aku sudah panggil. Tapi dia bilang tidak lapar." Lirih Cantika sambil menangis. Tangannya mengepal. Ia ingin sekali turun, berteriak, membela diri. Tapi hatinya terlalu letih. Tubuhnya terlalu sakit. Setiap langkah terasa percuma jika tak ada yang mau mendengar. Keesokan harinya, Cantika memberanikan diri datang ke kampus. Ia tak ingin cuti, apalagi berhenti kuliah. Baginya, hanya pendidikan yang bisa ia genggam sebagai harapan. Namun sejak ia melangkah ke gerbang, bisikan-bisikan itu kembali. "Itu dia," ucap salah satu siswi di sana. "Kasihan sih, tapi beneran sama Om-Om, ya," ucap siswinya lainnya. "Pantas Rio pindah ke Sania. Lebih fresh, lebih bersih." Cantika menunduk, berjalan cepat. Tapi setiap langkahnya seperti ditarik oleh suara-suara itu. Ia merasa semua mata menatapnya dengan jijik. Saat masuk kelas, ia memilih duduk di bangku paling belakang. Biasanya ia dikerubungi teman-teman. Kini hanya sepi. Bahkan sahabat dekatnya, Rani, sengaja menjauh. "Sorry, Cantika," kata Rani lirih saat lewat. "Aku nggak bisa dekat sama kamu dulu. Orang-orang udah ngomong macem-macem," ucap Rani seraya pindah tempat. Cantika hanya mengangguk, tersenyum getir. "Tidak apa," katanya pelan, meski hatinya hancur berkeping-keping. Di depan kelas, Sania masuk dengan penuh percaya diri. Wajahnya cantik, rambut tergelai rapi, tangan menggenggam erat lengan Rio. Mereka berdua seperti pasangan sempurna, berjalan ke bangku depan tanpa rasa bersalah. Sesekali Sania menoleh ke arah Cantika, menyunggingkan senyum tipis penuh ejekan. Cantika segera menunduk, jantungnya serasa diremas. "Cantika," ucap Rio. Namun ditarik oleh Sania. Ada rasa bersalah di lubuk hatinya. "Maafkan aku Cantika," ucap Rio dalam hatinya. Tidak dapat dipungkiri, hatinya masih mencintai Cantika. Karena dia adalah wanita yang baik. Namun imannya kalau telan. Dengan rayuan mautnya Sania yang begitu menggoda, membuatnya terperdaya. Dan jatuh ke dalam pelukan Sania. "Ayo Rio," ucap Sania. Malam itu, di kamar, Cantika duduk memeluk lutut di atas ranjang. Lampu kamar hanya temaram. Bayangan tubuhnya memanjang di dinding. "Kenapa semua orang meninggalkanku?" isaknya lirih. Tangannya meraih ponsel di meja. Ia kembali membuka pesan terakhir yang datang dari nomor asing itu. Pesan dari Dave. "Is everything okay, Cantika?" Ia membaca berkali-kali, meski tahu nomor itu kini tak bisa dihubungi. "Engkau Dave?" bisiknya. "Apa benar kamu peduli pada aku? Atau hanya sekadar rasa bersalah?" Lirihnya pelan. Air mata mengalir deras. Ia tahu tak seharusnya berharap. Dave pria dewasa, mitra bisnis papanya. Bahkan yang terjadi di malam itu adalah kesalahan.